Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ST Ekuitas melaksanakan wisuda gelombang 2 lulusan tahun akademik 2021-2022 yang diikuti 369 lulusan magister, sarjana, dan ahli media secara offline di Gedung Sasana Budaya Ganesha, Bandung, Rabu 30 November 2022. Prosesi wisuda dipimpin langsung oleh Ketua ST Ekuitas, Profesor Muhammad Anwar SE MSc PhD, dan Senat Ekuitas. Dihadiri Ketua Umum YKP BJB Totong Setiawan SE, para pendiri ST Ekuitas, perwakilan BJB University, perwakilan BRI, perwakilan BI, perwakilan PT Art Deco, DAPEM BJB Syariah, Ketua Ikatan Alumni ST Ekuitas, dan Ketua BPH YKP, staf ahli Bupati Bandung, para mitra kerja, dan tamu undangan lainnya. Alhamdulillah acara ini berjalan dengan khidmat dan lancar hari ini. Di mana sekitar 369 wisudawan kita dilantik dari program studi Magister Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Manajemen, D3 Keuangan Perbankan, dan D3 Akuntansi. Jadi alhamdulillah tadi sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan acara ini bisa membekali para alumni ST Ekuitas untuk nanti berkarya, berkiprah di dunia pekerjaan, baik itu nanti sebagai sebagai pekerja yang pada saatnya mudah-mudahan akan menjadi pengambil keputusan di masa depan, menjadi pemimpin masa depan, the leader of tomorrow, dan juga bagi entrepreneur ya yang menciptakan lapangan kerja. Dan mudah-mudahan alumni Ekuitas ini bisa berkiprah, berkarya, memberikan kontribusi bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi baik di Jawa Barat maupun Indonesia pada umumnya. Dan seperti tadi disampaikan, ada juga alumni yang kualitasnya internasional ya, yang sudah menjadi kepala divisi dari sebuah perusahaan multinasional. Dan ini merupakan kebanggaan bagi kita semua. ST Ekuitas menghasilkan, mencetak lulusan yang tidak hanya mampu bersaing di level nasional, tapi juga bersaing di level internasional ya. Wisuda gelombang 2 tahun akademik 2021-2022 ini diikuti oleh 369 wisudawan yang berasal dari program studi S3 Magister Manajemen sebanyak 17 orang, program studi S1 Manajemen sebanyak 193 orang, program studi S1 Akuntansi sebanyak 114 orang, program studi D3 Perbankan dan Keuangan sebanyak 18 orang, dan program studi D3 Akuntansi sebanyak 27 orang, yang semuanya secara resmi dilantik. Pada wisuda kali ini terdapat beberapa wisudawan-wisudawati yang dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian atau cum laude, yaitu 12 orang dari program studi Magister S2 Manajemen, 44 orang dari program studi S1 Manajemen, 41 orang dari program studi S1 Akuntansi, 2 orang dari program studi D3 Perbankan dan Keuangan, dan 17 orang dari program studi D3 Akuntansi. Pertama-tama saya mengucapkan syukur, alhamdulillah pelaksanaan berjalan dengan hikmat dan lancar seperti yang telah disampaikan tadi oleh Pak Ketua ST Ekuitas yang baru nih, perkenalkan ya, baru memimpin wisuda pertama kalinya. Jadi saya sebagai orang yang lebih lama di ST Ekuitas ini merasa deg-degan ya tadi, karena ini pertama kalinya kita kembali wisuda secara offline. Dan pertama kalinya juga Bapak Ketua yang baru ini memimpin wisuda secara offline. Jadi alhamdulillah kita patut syukuri semua ini kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas bimbingannya lah berjalan dengan lancar tadi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa pada hari ini ada 369 lulusan yang dilantik dari 5 prodi. Jumlahnya kurang lebih yang paling banyak dari manajemen ada 190, dari S1 Akuntansi 174, kemudian juga ada dari MM sekitar 20, D3 Akuntansi ada sekitar 24, dan D3 PK 18 tadi. Jadi itu adalah produk-produk dari ST Ekuitas untuk gelombang kedua di tahun akademik 2021-2022. Alhamdulillah juga tadi Bapak bisa mendengar setiap kali wisudawan dipanggil selalu diumumkan yang cum laude dan yang telah bekerja.
Jadi ST Ekuitas ini bukan pencipta pengangguran ya, 40% sampai 50% tadi yang di wisuda alhamdulillah sudah bekerja di berbagai sektor industri yang bisa dimasuki oleh kompetensi yang dimiliki oleh ST Ekuitas. Itu juga perlu kami sampaikan di wisuda ini terutama kepada para orang tua mahasiswa yang ikut mendengarkan dan menyimak semua hasil wisuda tadi. Dan kami kembalikan tentunya para wisudawan ini tadi kepada orang tuanya setelah kami didik selama 3 dan 4 tahun di STI Ekuitas. Jadi STI Ekuitas ini kan mau diusung jagonya di mana gitu ya. Nah kami melihat ketika kami survei, kami amati, kami telah anak-anak STI Ekuitas itu di level akademik dan non-akademiknya itu punya kemampuan yang mumpuni baik. Namun di kemampuan non akademik ini perlu diasah lebih lanjut supaya support ke kemampuan akademik yang sudah punya gitu. Nah, saya lihat salah satunya adalah misalnya kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk bernegosiasi, kemampuan untuk melakukan memecahkan masalah secara berkelompok. Nah, yang seperti ini kan tidak ada di kurikulum gitu. Nah, kami coba ini masukkan sebagai suatu muatan baru untuk menambah kompetensi mahasiswa ST Ekuitas. Sehingga dia nanti tidak hanya jago di bidang kompetensi keilmuannya saja, tapi juga jago di bidang hubungan kemanusiaannya juga, hubungan interrelationship dengan partner-partner kerjanya. Kira-kira itu yang kami inginkan dari alumni-alumni ST Ekuitas. Nah, program ini terus-terusan digodok dan secara sistematis secara berkala. Nah, saya lihat, saya pahami dan saya amati gitu, di pengembangan karir itu sudah menawarkan itu sejak dini gitu. Bagaimana kalau cara menjual diri, quote and quote ya, dalam hal tidak positif kepada dunia kerja sehingga kita bisa mudah diterima oleh mereka. Kemudian ada juga rangsangan dari program magang yang digagas oleh Mas Menteri. Nah, itu juga turut membantu anak-anak itu bisa terserap lebih cepat di dunia kerja. Itu salah satunya yang kami lakukan untuk supaya daya serap alumni kami ini menjadi lebih cepat dan lebih banyak. Banyaknya serapan lulusan ST Ekuitas di masyarakat tentunya menunjukkan bahwa alumni ST Ekuitas siap dan mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional dalam berbagai bidang usaha. Dari ke-369 mahasiswa yang diwisuda, sekitar 40 hingga 50%-nya telah bekerja di berbagai sektor. Dari jumlah tersebut, sekitar 80%-nya bekerja di sektor sesuai dengan kompetensi bidangnya masing-masing dan sisanya ada yang berwirausaha. Karena selama perkuliahannya, selain diberikan mata kuliah sesuai dengan bidangnya, mereka juga dilatih kewirausahaan dan soft skill. Selain itu, mereka juga diberikan pemahaman soal kemampuan bernegosiasi, memecahkan masalah secara berkelompok, dan lain-lain. Saya sebagai Wakil Ketua 2 tentunya mensupport kegiatan-kegiatan ST Ekuitas, termasuk salah satunya adalah wisuda. Saya sebagai salah satu pimpinan dari ST Ekuitas merasa bangga. Hari ini dilantik 369 wisudawan mulai dari S2, S1 akuntansi dan juga S1 manajemen dan D3 akuntansi dan ada juga D3 keuangan perbankan. Tentunya para wisudawan yang tadi disampaikan sama Pak Ketua dan juga Pak WK1 ini sebagai estafet penerus ya, untuk meningkatkan tenaga-tenaga terdidik yang nantinya akan bersaing di dunia pekerjaan. Dan tadi sudah disampaikan sama Bapak Ketua dan Bapak WK1 bahwa dari wisudawan-wisudawan yang tadi disampaikan, alhamdulillah anak didik kami banyak sekali yang sudah keterima kerja. Dan ini suatu kebahagiaan dan keberhasilan kami. Tentunya kami belum puas 100%. Kami masih perlu untuk meningkatkan tingkat atau pendidikan kepada para mahasiswa yang lainnya. Dan tentunya di 369 yang wisuda gelombang 2 ini akan diikuti oleh wisudawan-wisudawati selanjutnya. Amin, mudah-mudahan untuk selanjutnya kita akan bisa mencetak ya wisudawan dan nanti kami akan punya data alumni. Jadi alumni ST Ekuitas itu ada di mana saja. Salah satu contoh yang tadi tampil, kita sesuai visinya bertaraf internasional dan kita sudah menuju ke arah sana.
Dalam sambutannya, Ketua STUKITAS Muhammad Anwar mengatakan prosesi wisuda adalah sebuah kulminasi dari proses pembelajaran yang dijalani seorang peserta didik dengan melibatkan banyak pihak yang terkait. Oleh karena itu, keberhasilan seorang peserta didik merupakan investasi sumber daya insani atau human investment dari mahasiswa dan orang tua mahasiswa. Keberhasilan STUKITAS memperoleh penghargaan dari LL.Dikti Wilayah 4 Jabar dan Banten sebagai STIY terbaik se-Jabar dan Banten dan Sekolah Tinggi terbaik keempat se-Jawa Barat dan Banten adalah hasil dari upaya STUKITAS selama ini dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan. Selain itu, selalu berupaya mewujudkan visi untuk menjadi perguruan tinggi bertaraf internasional di tahun 2026. Dalam upaya penggapaian visi tersebut, telah dilakukan sejumlah kerjasama dengan PT dari luar negeri yang ditindaklanjuti dengan kegiatan seperti pertukaran mahasiswa, dosen tamu, joint research, joint conference, dan lain-lain. Menanggapi apa yang tadi ditanyakan terkait dengan wisuda hari ini, alhamdulillah semua berjalan lancar. Prediksi kita beres jam 11 dan sudah sesuai gitu ya. Karena kita juga masih dibatasi dengan masa pandemi COVID-19. Jadi memang tidak diperkenankan untuk berlama-lama untuk berkumpul dalam satu ruangan dan insya Allah kita menjaga betul ya kaitannya dengan itu. Kemudian terkait dengan acara wisuda hari ini, saya secara pribadi sangat bangga mengingat alumni-alumni kita, lulusan-lulusan kita di wisuda kali ini itu sebenarnya adalah wisudawan yang berasal dari produk masa pandemi ya. 2 tahun lebih hampir mereka belajar secara online gitu. Tapi mengingat proses kita tetap berjalan dengan baik, Pak WK1 selaku komandan di bidang akademik menjamin betul kualitas dari pengajaran kita sehingga alumni kita yang saat ini tadi kita sama-sama saksikan di wisuda itu alhamdulillah 40% ya kurang lebih, mungkin lebih sebenarnya kalau kita mau teliti lebih dalam ya, karena ini kan kita meminta mereka yang wisuda ini mengisi kuesioner, mengisi daftar gitu untuk sudah bekerja atau belumnya. Dan ini sesuai dengan kriteria di lembaga akreditasi mandiri maupun BAN-PT ya, bahwa lulusan kita bisa bekerja kurang dari 6 bulan. Alhamdulillah ya, kami merasa betul bahwa upaya kami itu ternyata diterima oleh masyarakat dan mudah-mudahan hal ini juga bisa menjadi daya tarik untuk calon mahasiswa kita ya angkatan-angkatan berikutnya. Karena contoh dari alumninya itu sudah bekerja, karena kan tujuan dari sebagian orang tua kita menyekolahkan anaknya itu untuk bekerja dan sebagian lagi ada yang ingin anaknya menjadi wirausahawan sesuai dengan tagline kita. Kemudian mengenai program-program seperti Pak Dhani sampaikan, kami di kerjasama, di penelitian dan kemudian di pengembangan itu berusaha betul agar apa yang kita lakukan bermanfaat buat mahasiswa dan calon lulusan kita. Salah satu bentuk yang kita siapkan itu adalah kerjasama internasional. Bulan Januari 2023 ini kita sudah siap dengan program melanjutkan program Summer School 2 minggu yang sudah terhenti selama kurang lebih 2 tahun selama masa pandemi. Jadi Januari ini insya Allah kita akan melakukan program pertukaran mahasiswa ke College University Islam Selangor. Sebelumnya namanya itu, tapi mereka juga naik kelas. Sekarang sudah menjadi Universitas Islam Antarabangsa Selangor. Di mana ini juga akan menjadi contoh kita juga insya Allah ingin menjadi universitas atau institut ya seperti yang sering kita sampaikan, dan program-program ke arah itu kita akan sudah siapkan sehingga diharapkan ini juga jadi bekal buat sebagian dari mahasiswa kita mendapatkan pengalaman abroad ya, bagaimana sih berkehidupan dan berkuliah di luar gitu ya, walaupun masih di Malaysia. Insya Allah kita juga sudah menyiapkan beberapa program yang sifatnya di Asia Pasifik. STUKITAS akan membuka kelas internasional. Rencananya pembukaan kelas internasional akan dimulai pada tahun ajaran baru di 2023 untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menciptakan rekognisi internasional. Hal ini disampaikan dalam press conference setelah kegiatan wisuda gelombang 2 lulusan tahun akademik 2021-2022 di Sabuga, Bandung.
Menurut Wakil Ketua 1 STIukitas Bidang Akademik, Mahasiswa dan Alumni, Dani Dagustani, kelas internasional adalah salah satu program dari STIukitas. Di program lainnya, dalam menunjukkan mutu pendidikan adalah program kualitas soft skill. Program ini menurutnya ditawarkan kepada mahasiswa agar mereka bisa memiliki soft skill yang mumpuni, khususnya dalam pengembangan karir. Jadi selain memiliki kompetensi sesuai bidang akademiknya, mahasiswa juga bisa memiliki kemampuan soft skill yang mumpuni untuk menjadikannya sebagai pribadi yang unggul. Ya, program ini kan sedang dirintis. Yang untuk tahap awal ini, program ini ditawarkan kepada anak-anak STIukitas yang sudah masuk ke STIukitas tentunya ya, jadi mahasiswa existing. Jadi mereka kami tawarkan program ini, muatannya internasional dan juga akan mendapatkan beberapa insentif dari kami. Contohnya adalah bantuan beasiswa dengan batas tertentu yang sampai saat ini sedang kami godok berapa besarannya, kemudian gratis untuk ikut sertifikasi kompetensi yang sifatnya internasional. Jadi kami akan menjaring dari mahasiswa-mahasiswa ekuitas sebagai pilot projects untuk memulai kelas internasional ini. Sebagai bahan informasi Bapak dan Ibu sekalian, tadi Pak WK3 sudah menyampaikan bahwa standar Lamemba. Nah, standar Lamemba itu sangat disyaratkan bahwa perguruan tinggi ini harus berorientasi, berwawasan, dan terrekognisi di dunia internasional. Jadi memang ada aturan untuk itu dan kami mencoba mengakomodasi aturan itu lebih cepat dengan program-program yang sifatnya internasional tadi. Kemudian menjawab yang kedua, kenapa dikatakan tadi soft skill. Nah, soft skill juga ini ditawarkan kepada anak-anak yang sudah masuk di STIukitas. Ya, kalau yang di luar mungkin supaya tahu aja bahwa kita punya program soft skill bersama. Jadi saya sebut soft skill ini ada docking model dari soft skill. Artinya soft skill ini akan terintegrasi antara kegiatan-kegiatan yang sifatnya akademis, kemudian di kemahasiswaan, dan yang terakhir di pengembangan karir. Nah, ini diatur, di-arrange, diharmonisasi sedemikian rupa agar unit-unit yang di STIukitas yang menghadapi mahasiswa dari sisi kemahasiswaan, dari sisi pengembangan karir, dan dari prodi sebagai core kompetensinya itu tadi benar-benar bisa berkolaborasi untuk menghasilkan mahasiswa yang mempunyai integritas kepribadian yang tinggi nanti ketika terjun di masyarakat. Ketua STIukitas Muhammad Anwar menambahkan, kendati pembukaan kelas internasional akan dimulai pada tahun akademik baru, namun pihaknya telah memulai melakukan tahapan dan prosesnya seperti sudah diberlakukannya perkuliahan berbahasa Inggris. Dan rencananya kelas internasional yang akan dibuka untuk 2 prodi, yakni S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Saat ini, mahasiswa yang dipersiapkan untuk kelas internasional adalah mahasiswa existing STIukitas dulu. Pembukaan kelas internasional ini memang dirancang sesuai dengan standar internasional. Nantinya tidak hanya diikuti oleh mahasiswa ekuitas saja, tapi diikuti juga oleh mahasiswa dari luar negeri. Untuk yang kelas internasional tadi, memang pada tahap awal itu adalah kita menawarkan pada yang existing student, pada mahasiswa-mahasiswa yang sudah tercatat tadi dengan kriteria-kriteria tertentu, nanti termasuk bagaimana kemampuan berbahasa Inggrisnya dari sisi TOEFL maupun IELTS-nya, dan kriteria lain yang nanti mungkin kita tetapkan ya Pak Dani. Nanti kita akan bentuk kelas internasional untuk yang existing. Tetapi pada kedepannya nanti kita berharap bahwa kelas internasional ini akan terbuka ya untuk semua, termasuk pada international students, karena salah satu wujud dari kualitas internasional itu adalah pembentukan namanya IUP, kalau di kita itu International Undergraduate Program. Nah, itu sebagai salah satu bentuk unggulan dari satu universitas atau sekolah tinggi. Dan kita berharap, karena apalagi kita sudah terrekognisi sebagai STIE terbaik di Jawa Barat Banten, rasanya sudah waktunya untuk meningkatkan terus level mutu pendidikannya, keunggulannya, dan juga salah satunya adalah dengan membentuk kelas internasional yang tadi disampaikan oleh Pak Dani, IUP tadi, International Undergraduate Program ini untuk program studi S1 Akuntansi dan S1 Manajemen. Muhammad Anwar selaku Ketua STIukitas yang baru saja menjabat menyampaikan program kerjanya ke depan dalam memimpin STIukitas untuk menjadi kampus yang lebih unggul.
pada saat proses fit and proper ini sudah disampaikan pada sidang senat Sekuritas bahwa selama kepemimpinan saya 4 tahun ke depan saya ingin agar sivitas akademika Sekuritas bisa meningkatkan kualitasnya untuk tenaga pengajar juga, dari mulai tenaga pengajar naik ke asisten ahli ke lektor ke lektor kepala dan lektor kepala ke guru besar. Nah, percepatan kepangkatan ini saya harapkan selama kepemimpinan saya akan banyak melahirkan tadi guru besar, kemudian juga melahirkan lektor kepala, lektor, karena inilah nanti yang akan menentukan bagaimana proses penyelenggaraan pendidikan itu dilihat dari sisi kualitasnya. Jadi mendeliver materi-materi pada mahasiswa, kalau kualitasnya sudah makin baik tentu dapat bisa terselenggara dengan baik dan bisa tersampaikan dan terdelivery dengan baik dengan pengetahuan yang makin tinggi kualitasnya. Nah, yang berikutnya adalah tadi percepatan lektor kepala dan percepatan guru besar. Nah, program kami ke depan tentu ingin agar juga kerjasama juga makin ditingkatkan, baik itu dalam skup skala regional wilayah Jawa Barat, nasional dan juga mungkin juga internasional. Nah, karena memang saat ini dalam akreditasi program studi agar kita menjadi sekolah yang unggul, yang akreditasinya unggul, maka indikator-indikator yang ada di dalam penilaian akreditasi itu sekarang sudah mengarah pada internasional, sehingga diharapkan kerjasama ini yang sudah ada dipertahankan. Dan kalau yang belum ada kita tingkatkan gitu, sehingga indikator-indikator internasionalisasi ini juga kita bisa bisa kejar, dan kita berharap nanti Sekuritas ini kan kalau dilihat dari posisi sekarang itu adalah dari 5 program studi, 3 program studi itu A atau unggul dan 2-nya masih di B ya, masih di baik sekali katakan seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti akan bergerak ke akreditasinya unggul dan akreditasi institusinya juga menjadi akreditasi yang unggul, dan indikator-indikator internasionalisasi juga menjadi hal yang penting. Yang ketiga ya tentu saja sivitas akademika, baik itu dosen, mahasiswa juga aktivitasnya makin banyak seperti tadi disampaikan oleh Bapak WK1 bahwa kemampuan mahasiswa itu tidak hanya dari sisi hard skill tapi juga soft skill, agar memang pada saat nanti terjun ke masyarakat mereka bisa beradaptasi dengan baik dengan lingkungan kerjanya, tidak hanya kuat secara kemampuan akademik, otak kanannya kuat, otak kirinya kuat, tapi otak kanan juga agar kuat ya, sehingga bisa seimbang, sehingga bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja dan berprestasi sebagaimana kakak-kakak kelasnya, alumni-alumninya yang sudah berhasil. Nah, itu diantara 3 program yang saya kira di 4 tahun ke depan saya ingin Ekuitas ini makin maju menjadi sebuah institusi yang makin direkognisi baik untuk level nasional maupun internasional. Itu mungkin barangkali jawaban dari saya.